Baik, selamat pagi buat anak didik kami sekalian kelas 9. Hari ini kita akan melanjut pelajaran matematika. Untuk hari ini kita akan melakukan pembahasan soal. Karena beberapa hari kemarin saya menyuruh kamu untuk mengerjakan soal, masih banyak yang belum mengerti untuk pembahasan kita, pangkat dan akar. Maka supaya kita lebih paham, diperhatikan pembahasan soal yang saya terangkan saat ini. Baik, soal yang pertama ada di sini dikatakan 32 pangkat negatif 3/5 tambah 8 pangkat sepertiga. Ini dia. Pangkatnya berbentuk pecahan dan pangkatnya itu ada pangkat negatif. Kita selesaikan. Nah, ini soalnya kita bahas, maka 32 pangkat negatif 3/5 tambah 8 pangkat sepertiga ini sama dengan 2 pangkat 5 dipangkatkan negatif 3/5 tambah 2 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga. Artinya apa? 32 ini kita samakan bilangan pokoknya 2 dan ini juga 8 kita samakan bilangan pokoknya 2. Nah, karena 32 itu adalah 2 pangkat 5. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi artinya kita substitusi atau kita ubah bentuknya. Kita ubah bentuknya dari 32 menjadi 2 pangkat 5. Ada yang hilang? Tidak hilang. Nah, hanya kita mengubah bentuknya. Supaya apa? Supaya nanti bisa kita jumlahkan pangkatnya, di mana bilangan pokoknya sudah menjadi sama. Nah, kita lanjut. 2 pangkat 5 dipangkatkan dengan negatif 3/5. Ingat sifat perpangkatan. Bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Maka 5 dikali negatif 3/5, ini negatif 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan sepertiga, maka pangkatnya dikali. 3 dikali sepertiga itu 1, maka ini 2 pangkat 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 1/2 pangkat 3 ditambah 2. Kenapa pakai 1/? Karena dia mau kita ubah menjadi bentuk pangkat positif. Dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Sehingga hasil akhirnya ini 1/2 pangkat 3 itu sama dengan 1/8 ditambah 2. Maka dia sama dengan 2/8. Kita ambil yang nomor 2. Perhatikan, akar 486 kurang akar 6 tambah akar 54. Nah, dari soal ini, apa yang harus kita lakukan? Itu dulu yang paling utama. Supaya bisa bentuk akar dijumlah ataupun dikurang, maka nilai di dalam akar harus sama. Ini belum sama, 486, 6 dan 54. Usahakan sama nilai di dalam akar supaya bisa kita jumlah maupun kurang. Ini akar 486 ini sama dengan 9 akar 6. Dari mana itu, Pak? Akar 81. 81 dikali 6 itu 486. Maka akar 81 itu adalah 9. Akar 6 tetap. Ini 3 akar 6, ini dari mana dapatnya? 9 dikali 6, berarti akar 9, 3 akar 6. Sekarang nilai di dalam akar sudah sama-sama akar 6, akar 6, akar 6, maka bisa kita jumlah nilai yang di luar. Ini ada sebenarnya negatif 1 akar 6, tapi tidak pernah ditulis itu ya, nak. Nah, maka itu adalah 9 dikurang 1, 8 ditambah 3 itu 11 akar 6. Nilai yang di luar akar saja kita jumlah maupun kurangkan. Kalau nilai yang di dalam akar tidak. Sama ini pengertiannya, 9 cm dikurang 1 cm tambah 3 cm, misalnya begitu. Kan sentimeternya tetap ditulis terakhir. Nah, ini juga begitu. Nah, ini bentuknya, ingat, menyederhanakan bentuk akar baru boleh dijumlah maupun dikurang. Dan itu syaratnya nilai di dalam akar itu sama. Maka ingat,
Untuk mencari akar 486 itu, maka cari bilangan yang dikalikan dengan 6 dan salah satunya akarnya boleh dicari. Ya ini tadi akar 81 kali akar 6, akar 81 itu 9. Gitu nak cara menyederhanakannya. Soal nomor 3, perhatikan, jika A sama dengan 5, B sama dengan 3, maka nilai dari akar pangkat 3 dari 1 per 27, A pangkat 3, B pangkat 6 adalah. Nah, akar pangkat 3 dari 1 per 27, A pangkat 3, B pangkat 6. Itu sama dengan. Nah, ini akar pangkat 3 dari 3 pangkat negatif 3. Dari mana itu? Nah, ini dia. 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Jadi naikkan dia, maka 1 pernya hilang, pecahannya hilang menjadi pangkatnya negatif karena dia naik dari 3 pangkat 3 mengubahnya, maka pangkatnya berubah. Berubah tanda pangkat. Nah, ini dia. Kita selesaikan. Ini kan artinya akar pangkat 3 berarti sepertiga. Maka negatif 3 dikali sepertiga negatif 1. 3 dikali sepertiga itu 1. 6 dikali sepertiga itu 2. Itu dia. Maka hasilnya sudah kita bisa dapat nanti setelah kita substitusi nilai A-nya 5, B-nya 3. Substitusi 3 pangkat negatif 5 dikali 5 dikali 3 pangkat 2. Maka ini hasilnya adalah 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Soal nomor 4. Bentuk dari 3 per akar 5 kurang akar 2 dirasionalkan katanya. Jikalau bunyinya dirasionalkan, maka tanda akar di penyebut tidak ada lagi. Kita rasionalkan. Cara merasionalkan adalah mengalikan dengan sekawan penyebut. Sekawan penyebut siapa? Kawannya negatif? Ya jumlah, bukan lawannya itu ya nak, kawannya. Makanya sama kekuatannya pengurangan dan penjumlahan. Maka karena penyebutnya adalah akar 5 kurang akar 2, maka itu harus dikalikan menjadi akar 5 tambah akar 2 sekawannya, pembilang dan penyebut. Nah, ini 3 per akar 5 kurang akar 2 kali akar 5 tambah akar 2 per akar 5 tambah akar 2. Maka kalau kita kalikan 3 kali akar 5, 3 kali akar 2, ini dia. Akar 5 kali akar 5, dalam nilainya itu, dalam akarnya dikalikan 5 kali 5, 25. Maka akar 25, 5. Akar 5 kali akar 2, kalikan yang di dalam akar, berarti akar 10. Negatif akar 2 kali akar 5, negatif akar 10. Maka akar 10 kurang akar 10, 0. Negatif akar 2 kali akar 2, itu hasilnya ini, negatif 2. Maka hasil akhirnya 3 kali akar 5 tambah akar 2 per 3. 5 kurang 2. Maka hasilnya akar 5 tambah akar 2. Dihabiskan aja dia. 3 dan 3. Kita masuk ke nomor 6. Bentuk sederhana dari. Nah ini dia. Sedikit lebih rumit tapi bukan berarti susah. Nggak bisa dikerjakan ini Pak. Siapa bilang? Boleh. Baca soalnya. A akar A kurang 1 per akar A per. Lihat pernya lebih panjang. Akar A kurang A akar A per A pangkat 4. Nah, kita harus rombak dia. Bentuk umumnya tadi A akar A kurang 1 per akar A per akar A kurang A akar A per A pangkat 4. Kita rombak menjadi bentuk perkalian. Caranya membalik penyebutnya. Pembaginya ini kita balik. Nah, menjadi A kuadrat kurang 1 per akar A. Dari mana itu? Kok menjadi A kuadrat? Ini kita sederhanakan.
menjadi semua dibagi akar A. Maka ini A kuadrat per akar A sebenarnya. A kuadrat per akar A kurang 1 per akar A. Karena sama-sama penyebut akar A, maka dia disamakan saja. A kuadrat kurang 1 per akar A. Kali, ini dibalik tadi saya bilang, pangkatnya tetap, hanya bentuknya kita balik. Menjadi A pangkat 4 per akar A kurang A akar A. Ini sudah bentuk perkalian dua buah pecahan, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Itu dia ya. A kuadrat kurang 1 ini sama dengan pemfaktoran. A kurang 1 dikali A tambah 1 per akar A. Kali A pangkat 4 per negatif akar A kali A kurang 1. Karena negatif akar A kali negatif 1 itu akar A. Negatif akar A dikali A itu negatif A akar A. Maka ini ada A kurang 1, A kurang 1 karena bentuk perkalian habis. Maka tinggal A pangkat 4 dikali A tambah 1 per negatif A. Kenapa negatif A? Karena kalikan aja ini, pembilang kali pembilang. Akar A kali negatif akar A, ya negatif A. Maka hasilnya negatif A pangkat 3 kali A tambah 1. Karena ini habis pangkatnya dikurangkan, 4 kurang 1, 3, negatif tetap. Itu dia poin. Yang nomor 5, maaf ya, terbalik tadi nomor 6. Ini nomor 5-nya. Hasil dari 1/4 akar 5 tambah 2/5 akar 5. Ini yang di luar akar kalikan dengan yang di luar akar, yang di dalam akar dengan yang di dalam akar. Maka 1/4 kali 2/5 kali akar 5 kali akar 5. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka 2/20 kali akar 5 kali akar 5 itu 5. Maka hasilnya adalah 1/10 kali 5 itu sama dengan setengah. Nomor 7. Bentuk sederhana dari A kurang B dipangkatkan negatif 3 kali buka kurung A tambah B per A kurang B dipangkatkan negatif 2 kali 1 per A tambah B dipangkatkan negatif 3. Bentuk sederhana, berarti kita sederhanakan dia. Nah, lihat ini, A kurang B dipangkatkan negatif 3 kali A tambah B dipangkatkan negatif 2 per A kurang B dipangkatkan negatif 2 kali 1 per A tambah B dipangkatkan negatif 3. Ini dipecah saja ini. Yang di dalam kurung jadi dipecah satu-satu. Ini dia. A tambah B dipangkatkan negatif 3, negatif 2 per A tambah B dipangkatkan negatif 3 kali A kurang B dipangkatkan negatif 3 per A kurang B dipangkatkan negatif 2. Yang mana itu Pak? Ini lihat. Pembilangnya A tambah B dipangkatkan negatif 3, penyebutnya ini A tambah B juga. Nah, pindah letak saja. Ini A kurang B dipangkatkan negatif 3 kalikan 1. Makanya jadi pembilang. Ini tetap jadi penyebut. Maka hasil akhirnya adalah A tambah B per A kurang B. Nomor 8. Akar 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 1/3 dipangkatkan 6 kurang X. Nilai X yang memenuhi. Nah, perhatikan kalau ada soal begini maka cari dulu bilangan atau bentuk pokoknya sama. Ini masih 3, ini 1/3. Usahakan sama. Nah, ini masih 3 pangkat X tambah 3. Ini 1/3. Berarti belum sama bentuk pokoknya. Nah, kita samakan. Maka ini 3 pangkat X tambah
3/2. Kita ubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecah. 1/3 itu sama dengan 3 pangkat negatif 1 kali 6 kurang X. Sekarang sudah sama bilangan pokoknya. Ini 3, ini 3. Maka kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya juga sama. Inilah pengertian sama dengan. Maka pangkatnya X tambah 3/2 sama dengan negatif 1 kali 6 negatif 6. Negatif 1 kali negatif X itu X. Sama sekarang. Ruas kiri dan ruas kanan sama. Maka kita kali silang. X tambah 3 kali silang ini 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 6, negatif 12. Yang sejenis samakan letaknya ya. 3 pindah ruas ini tambah 12. 2X pindah ruas ini dikurang X. Maka X sama dengan 15. Nilai X yang ditanya. Kalau kamu substitusi nilai X ini ke sini, maka sama hasilnya. Kamu substitusi aja 6 dikurang 15. Ini 15 tambah 3. Gitu caranya mengganti. Nomor 9. Bentuk sederhana dari 3/2 tambah akar 6. Kalau udah dibilang bentuk sederhana berarti sama, artinya seperti kita merasionalkan penyebut. Sekawannya ini tambah, maka sekawannya kurang. Kalikan pembilangnya dengan 2 kurang akar 6, penyebutnya juga 2 kurang akar 6. Maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 kali 2, 4. Positif kali negatif, negatif. Akar 6 kali akar 6 itu akar 36. Akar 36 itu 6. Maka ini adalah negatif 3 kali 2 kurang akar 6/2. Yang nomor 10. Sebuah persegi panjang mempunyai panjang 2 tambah akar 3 cm dan lebar akar 3 kurang 2 cm. Panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah, ya, diagonal katanya. Diagonal sebuah persegi panjang itu jelas kita cari D kuadrat sama dengan 2 tambah akar 3 dikuadratkan tambah akar 3 kurang 2 dikuadratkan. Jadi kita kuadratkan nanti. Kita kuadratkan 2 kuadrat 4. 2 kali 2 4 kali akar 3 4 akar 3. Akar 3 dikuadratkan 3 tambah, ini juga tambah nah. Akar 3 dikuadratkan 3. 2 kali akar 3 2 akar 3 kali negatif 2 negatif 4 akar 3. Negatif 2 dikuadratkan itu positif. Maka tambah 4. Kita buka nanti itu semua. Dalam kurungnya nanti kita buka. Ini kita sederhanakan 4 tambah 3, 7. 3 tambah 4 juga 7. Kurang 4 akar 3 tambah 4 akar 3. Buka kurungnya, maka hasilnya 7 tambah 7, 14. Ini positif. 4 akar 3 kurang 4 akar 3, 0. Makanya tinggal 7 tambah 7, 14. Ini diagonal persegi panjang. Kalau dibilang diagonal persegi panjang buat anak didik kami kelas 9, jangan lupa bahwa diagonal persegi panjang itu adalah sisi miring pada segitiga. Maka ditanya diagonalnya, maka pakai rumus Pythagoras. Sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi mendatar dikuadratkan tambah sisi tegak dikuadratkan. Anggaplah panjang ini adalah sisi mendatar dan anggaplah lebar ini adalah sisi tegak. Itunya dasar rumusnya diagonal ini. Nah, jangan bingung dari mana Pak D kuadrat. Karena yang ditanya adalah diagonal persegi panjang, maka yang kamu perlu ingat Pythagoras. Ini kita cari karena ini adalah D kuadrat, ini masih 14, maka D akar 14. Yang nomor 11, sederhanakan bilangan berikut. Nah, ini soal yang kamu kerjakan minggu lalu. Saya ambil 2 soal saja. Yang bagian A itu adalah akar 288, yang bagian B akar 3, akar pangkat 3 dari 125. Maka dibilang adalah dalam bentuk bilangan berpangkat. Ini dia.
Akar 288 itu sama dengan akar 144 kali akar 2. Maka akar 144 itu adalah, jelas ya, 12 pangkat 1, maaf, 12 pangkat 1 kali 2 pangkat setengah. Ini juga begitu. Akar pangkat 3 dari 125 itu akar pangkat 3 dari 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu 125. Maka 3 dikali 1/3 itu 1. Maka 5 pangkat 1. Ini maaf ya, 12 pangkat 1. Nah, karena dibilang ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Yang berikutnya, saya ambil juga soal yang kemarin. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk akar tunggal. Ini kan belum berdiri sendiri. Ada bilangan pokoknya, ada akar 5. Maksudnya ini nomor 12 ini menyatakan dalam bentuk akar tunggal itu adalah bentuk dia ke dalam satu bentuk akar. Kita jawab, 2 akar 5 itu sama dengan akar 4 kali akar 5. Kenapa boleh jadi akar 4, Pak? Karena akar 4 itu adalah 2. Itu saja poinnya. Akar 4 itu adalah 2, ini dia. Kita mengubah 2 ini menjadi dalam bentuk akar. Itu maksudnya. Maka akar 4 kali akar 5 itu sama dengan akar 20. Kalikan yang di dalamnya. Yang berikutnya, 8 kali akar pangkat 3 dari 25. Kan kita harus samakan dia akar pangkat 3. Maka 8 pangkat 3 itu 512. 8 pangkat 3. Karena kalau kita ubah ini, akar pangkat 3 dari 512 itu pasti 8. Kali akar pangkat 3 dari 25. Maka nilai yang di dalam akar kalikan 512 kali 25 itu sama dengan 12.800. Akar pangkat 3 dari 12.800 ke dalam bentuk akar. Jadi kamu ingat apa yang kamu kerjakan kemarin. Sebagian besar masih kurang memahaminya. Ini sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, kalau disederhanakan ini nomor bagian A, 8 akar 3 kurang 3 akar 3 tambah 7 akar 3 udah langsung bisa kita selesaikan. Maka 8 kurang 3, 5 tambah 7, 12. Maka hasilnya ini pasti 12 akar 3. Kenapa begitu, Pak? Karena nilai akarnya sudah sama. Nilai akarnya sudah sama. Yang bagian B perlu kita samakan nilai akarnya. Maka perhatikan ini, 2 akar 50 kurang 4 akar 32. Maka akar 50 kita rombak menjadi 2 kali akar 50 itu adalah akar 25 kali akar 2 kurang 4 kali akar 16 kali akar 2. Kenapa akar 16? 16 kali 2 itu 32. Kenapa harus 16, Pak? Kenapa enggak 8 dikali 4? Ingat, masih ada 16 yang bisa dicarikan akarnya. Karena mencari atau menyederhanakan bentuk akar harus kamu cari salah satu bentuk akarnya, boleh disederhanakan. Ini kan salah satu, 16 dan 2. Salah satunya akar 16 boleh. Ini juga begitu, 25 dan 2. Boleh disederhanakan akar 25. Itu kalau mau menyederhanakan bentuk akar. Carilah bilangan jika hasil kalinya adalah 50, tapi salah satunya boleh diakarkan. Itu dia syaratnya. Jadi kalau hasil kali 50 kan banyak gitu, Nak. 25 kali 2, 5 kali 10. Tapi kalau 5 dan 10 dibikin, nggak boleh kita bikin akarnya nanti, nggak ada hasil akarnya. Maka cari yang salah satunya boleh diakarkan. Maka ini 2 dikali akar 25 itu 5 kali akar 2 kurang 4 kali akar 16 itu 4 akar 2. Maka ini 2 kali 5 itu 10 akar 2 kurang. Ini kan 4 kali 4 akar 2 itu 16 akar 2. 10 dikurang 16 negatif 6 akar 2. Jadi buat anak didik kami, ini cara menyederhanakan bentuk akar. Apalagi bagian B ini, pahami dulu cara menyederhanakannya. Syaratnya carilah 2 buah bilangan. Jika dikalikan hasilnya, contoh ini 50, hasilnya 50. Tapi salah satunya boleh diakarkan. Salah satunya, artinya itu 25 dan 2. Boleh diakarkan 25? Boleh.
karena banyak hasil kalinya 50. Itu maksud saya. Baik, dipahami anak, tolong dikerjakan, dicatat, jangan asal dilewat-lewat saja, didengar video ini. Jangan dapat slide-nya di post. Bukan begitu. Kalau kamu nggak dengar video ini, maka kamu tidak akan mengerti apa yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.